Oke, selamat datang di perkuliahan konsep fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi getaran dan gelombang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai perkuliahannya. Materi yang pertama adalah getaran. Apa itu getaran? Getaran merupakan gerakan bolak-balik yang melalui titik setimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai fenomena ini seperti saat gempa bumi atau ketika kita memainkan dawai pada gitar. Nah, tanpa kita sadari ternyata kejadian tersebut merupakan salah satu contoh dari getaran. Dalam getaran itu sendiri, terdapat besaran-besaran yang dapat diamati dan dihitung, yakni frekuensi, periode, titik setimbang, dan amplitudo. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam tiap detik. Nah, frekuensi itu sendiri disimbolkan dengan huruf F kecil. Kemudian yang kedua adalah periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan dalam benda untuk melakukan satu getaran. Untuk periode ini sendiri disimbolkan dengan huruf T besar. Kemudian ada yang namanya titik setimbang. Titik setimbang merupakan posisi seimbang di mana benda tidak bergetar. Kemudian yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, amplitudo ini sendiri disimbolkan dengan huruf A besar. Nah, besaran-besaran ini nanti yang sering akan kita gunakan dalam menyelesaikan fenomena-fenomena permasalahan yang ada di getaran dan gelombang. Dalam getaran, terdapat persamaan-persamaan yang umum digunakan dalam penyelesaian fenomena getaran, yakni periode dan frekuensi. Nah, frekuensi itu sendiri dapat dirumuskan sebagai F kecil sama dengan N per T. Dan periode ini dapat dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil per N. Nah, kedua besaran ini memiliki hubungan, di mana hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai F sama dengan seperti, di mana T tadi adalah periode T besar, F adalah frekuensi, sedangkan T kecil adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergetar, dan N adalah jumlah getaran. Nah, ketika kita berbicara frekuensi dan periode, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu satu getaran. Satu getaran merupakan gerakan dari satu titik ke titik semula. Pada gambar bandul di depan ini, yang dinamakan satu getaran dapat dilihat dari pergerakan bandul dari titik A, B, C, kemudian kembali lagi ke B, dan ke A. Nah, gerakan ini dinamakan satu getaran. Atau gerakannya seperti dari titik B, A, ke B lagi, C, dan ke B lagi. Titik semulanya adalah B. Atau gerakannya dari titik C, ke B, ke A, ke B, dan ke C lagi. Nah, untuk pegas hampir sama, di mana kalau pegas gerakannya naik turun di sini. Untuk pegas, satu getaran dapat dilihat dari pergerakan bendanya dari titik A ke B, ke C, balik lagi ke B dan A. Atau B ke A, ke B, ke C, dan ke B lagi, dan seterusnya. Namun, pada pendulum dan pegas, apakah nilai frekuensi dan periode besarnya adalah seperti ini? Ternyata bukan. Nah, kita sekarang masuk ke pendulum. Nah, ternyata pada pendulum, besarnya frekuensi dan periode dapat dicari dari persamaan ini. F sama dengan 1/2 pi akar G per L, atau periode sama dengan 2 pi akar L per G. Nah, di mana persamaan ini didapatkan dari persamaan atau didapatkan dari penjabaran garis-garis gaya, kemudian kita cari gaya pemulih dan gaya sentripetalnya sehingga didapatkan persamaan frekuensi dan pendulum. Nah, apakah di pegas juga sama? Ternyata di pegas juga sama, nilai frekuensi dan periodenya berbeda dengan F sama dengan N per T, di mana untuk frekuensi di getaran pegas ini, frekuensinya adalah
2pi akar K per M, atau untuk periodenya 2pi akar M per K. Nah, persamaan frekuensi dan periode di pegas ini juga didapatkan dari penjabaran garis-garis gaya yang kita dapatkan di gambar ini seperti gambar ini, kemudian kita cari gaya pemulihnya, kemudian di substitusikan di gaya sentripetalnya sehingga didapatkan persamaan frekuensi dan periode seperti pada slide di depan. Nah, pada suatu saat kita akan dihadapkan dalam suatu kondisi di mana pegas disusun lebih dari satu. Kalau di gambar ini kan pegas hanya satu buah, sedangkan kadang kita dihadapkan dalam kondisi pegas yang disusun lebih dari satu pegas. Nah, untuk itu kita harus mencari nilai konstanta pengganti dari pegas yang disusun tersebut, lebih dari satu pegas. Nah, ada dua kondisi penyusunan pegas. Yang pertama adalah pegas yang disusun secara seri. Ketika pegas yang disusun secara seri atau berjejeran seperti ini, maka kita dapat mengilustrasikan pegas tersebut dengan satu pegas pengganti yang nilai konstantanya sama dengan kedua pegas ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, persamaan untuk mendapatkan konstanta pengganti ini dari pegas dapat dirumuskan seperti 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2, di mana K1 adalah konstanta pegas 1, K2 adalah konstanta pegas 2, ditambah 1 per Kn, di mana Kn adalah konstanta pegas ke N. Jadi, konstanta pengganti pegas untuk susunan seri dapat dirumuskan seperti pada slide di depan. Kemudian ada yang namanya susunan pegas secara paralel. Nah, kalau secara paralel, pegas disusun seperti pada gambar, yaitu bertingkat. Kalau tadi seri disusun secara berjejer, kalau paralel disusun secara bertingkat. Nah, sama dengan seri tadi, pegas yang disusun secara paralel dapat diilustrasikan menjadi satu buah pegas yang memiliki konstanta sama dengan nilainya sama dengan pegas yang disusun secara paralel. Nah, persamaan untuk mendapatkan konstanta tersebut dapat dirumuskan sebagai Kp atau konstanta paralel penggantinya sama dengan K1 konstanta pegas 1 ditambah K2 konstanta pegas 2 ditambah dengan sampai Kn konstanta pegas ke N. Untuk materi yang kedua adalah gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambat. Berdasarkan media perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua macam, yakni gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi, untuk gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan gelombang. Contohnya adalah gelombang cahaya yang kita terima dari matahari, atau sinar X, atau infrared, atau inframerah, dan sebagainya. Kemudian, jenis gelombang yang kedua adalah gelombang mekanik, yakni gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang bunyi yang sering kita dengar, kemudian gelombang air ketika air kita kita lempar dengan batu, kemudian ketika jatuh di air dia akan menimbulkan gelombang, kemudian gelombang tali pada dawai gitar dan sebagainya. Nah, jadi perbedaan antara kedua gelombang ini adalah kalau elektromagnetik tidak memerlukan medium, sedangkan gelombang mekanik memerlukan medium. Nah, pada bab ini kita lebih konsen ke gelombang mekanik. Untuk gelombang mekanik itu sendiri juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah gelombang. Jadi arah rambatannya ke kanan, namun arah gelombangnya itu ke atas dan ke bawah. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarannya, di mana arah rambatannya kalau kita lihat ini ke kanan, kemudian arah getarannya juga menuju ke kanan dan kiri, sehingga terjadi adanya rapatan dan renggangan.
Kemudian ini adalah penjelasan mengenai gelombang transversal tadi. Nah, pada gelombang transversal dikatakan satu gelombang itu dapat dihitung dari satu puncak gelombang dan satu lembah gelombang. Nah, pada gambar ini kita dapat dilihat ada sebuah bukit dan ada sebuah lembah. Jadi kalau dikatakan satu gelombang berarti ada gelombang yang merambat dari titik A, B, C, D, E. Nah, ini adalah satu gelombang. Atau merambat dari B, C, D, E, F. Jadi dari puncak menuju puncak lagi. Kemudian dari D, E, F, G, H juga dikatakan satu gelombang. Dia merambat dari lembah menuju lembah lagi. Kemudian gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal dikatakan satu gelombang jika gelombang tersebut terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Nah, kita bisa melihat di sini jika ada satu rapatan, di sini ada gelombang yang merapat, kemudian di sini ada yang merenggang, berarti satu rapatan ini dan satu renggangan ini dikatakan satu gelombang. Atau setengah dari rapatan ini kemudian ada satu lagi renggangan, kemudian setengah rapatan. Nah, ini juga dikatakan satu gelombang di gelombang longitudinal. Nah, di dalam gelombang mekanik itu sama dengan benda yang bergerak. Jadi kan karena tadi merambat berarti gelombang itu juga bergerak. Nah, karena itu di dalam gelombang mekanik itu ada yang namanya cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang adalah besarnya kecepatan dari gelombang untuk merambat di suatu medium. Nah, di dalam cepat rambat gelombang ini ada besaran-besaran yang perlu kalian ketahui di awal tadi, yaitu periode dan frekuensi. Nah, dari besaran-besaran ini kita dapatkan persamaan kecepatan rambat gelombang itu, yakni V sama dengan lambda per T besar atau periode, atau V sama dengan lambda kali F atau frekuensi. Nah, lambda ini di sini adalah panjang gelombang dari suatu gelombang. Misalkan ada gelombang inframerah, berarti panjang gelombangnya adalah panjang gelombang inframerah, dan seterusnya. V di sini adalah kecepatan, T besar di sini adalah periode, dan F di sini adalah frekuensi. Oke, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai materi getaran dan gelombang. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Terima kasih.